6. Terus kamu nikah umur berapa? Nggak kepikiran. Berarti gak nikah? Oh my god. Ini podcast apa sih kayak begini? Nanya bintang tamunya pertanyaan yang sangat tidak etis. Dia mau umur berapa kek, mau udah nikah atau belum, mau punya pacar atau enggak, itu nggak usah ditanyain Mas Anang. Itu hal yang terlalu pribadi. Sama aja kayak kita nanya, gaji lu berapa? Berapa sih lu sebulannya? Atau lu sama suami lu tiap malam Jumat begituan nggak? Ngerti nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua dangkal, alias shallow, alias apa ya? Kayak orang nggak punya referensi untuk bisa nanya sesuatu yang jadi inspirasi orang banyak gitu loh. Kayak misalnya pertanyaan, kamu sebagai wanita ada keinginan apa nih untuk bisa jadi inspirasi orang banyak? Karena kan sekarang kamu sukses nih, bisa nggak cerita gimana caranya bisa sampai ke jenjang kamu yang seperti ini, menjadi kamu seperti ini? Itu satu. Atau gimana keluarga kamu, misalnya bapak ibu kamu dalam mendidik kamu tuh kok bisa kayak gini sih? Apa yang mereka berikan gitu? Kan kita bisa tahu. Mungkin keluarganya harmonis, ibunya setia, bapaknya setia, sehingga dia menjadi anak yang begitu mandirinya dan begitu tahu potensi dirinya sebesar apa, sehingga dia tidak buru-buru menikah gitu loh. Kan kita bisa lihat gitu, apa dia berasal dari keluarga yang harmonis ya. Contoh seperti Cinta Laura ya, dia kan juga sama. Dia dari keluarga yang harmonis, jadi percaya diri tinggi, juga milih orang tuh ya gimana ya, emang harus punya pilihan. Kalau enggak ya ngaco dong pilihannya, apa aja dihajar, yang penting gue nikah gitu kan. And you know what ya, Mas Anang, si Gaya itu bener loh. Kita tuh nggak perlu nyari-nyari kayak orang gila, nggak perlu. Ngapain? Untuk apa nyari? Jodoh itu kalau udah datang ya datang, pasti. No Gaya, you are right. Kalau jodoh kamu sudah datang, datanglah dia. Entah dari mana asalnya, entah siapa, pasti datang. Tapi kalau belum waktunya, kamu mau sengoyo apapun, main tabrak-tabrak aja. Cerai juga, jomblo lagi. Kawin lagi, cerai lagi, jomblo lagi. Percuma toh. Nggak usah mikirin umur 26, nggak perlu. Standar Allah menjodohkan kita dengan orang lain itu beda. Standar kita beda sama standar orang. Karena Allah juga memang menjodohkan kita tuh sesuai dengan waktunya yang tepat. Contohnya saya dulu nikah buru-buru, pengen segera dapet, ngaco, cerai. Terus buru-buru lagi, saking ngejar yang namanya umur tadi. Akhirnya saya nikah lagi nih, yang kedua, cerai lagi. Jodoh saya yang sekarang, saya nikah usia 45. Siapa yang mau, siapa yang nyangka. Tapi memang begitulah misteri jodoh itu. Nggak bisa disamakan dengan standar orang lain. Nggak bisa disamakan dan nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa. Sekarang saya baru dapat jodoh yang benar-benar saya rasa nyaman di usia saya 45. You know, who knows? Sedih juga ya ada podcast seperti itu gitu. Kalau di Indonesia ini masih dibudayakan nanya, udah nikah belum? Umur berapa lu? Udah nikah belum? Kalau orang itu udah nikah, udah punya anak belum? Oh my goodness, kapan kita majunya ya? Pertanyaannya masih dangkal sekali gitu. Buat Gaya, jangan berkecil hati ya sayang. Kamu bener banget kok, usia 26 bebas, terserah kamu mau kemana, mau berkarir, berkarya. It's your time, use your time. Kalau untuk pasangan, untuk mencari calon suami memang harus yang terbaik, jangan asal tabrak. Aku pernah ada dengar gitu ya, ada satu cerita, dan ini mencontohkan bagaimana dua perempuan, yang satu dari broken home, yang satu dari keluarga baik-baik dan harmonis itu melihat mencari jodohnya gitu ya, menemukan jodohnya seperti apa. Ini bagaikan dua orang perempuan yang masuk ke dalam supermarket.
Yang satu dari keluarga harmonis, baik-baik, bapak ibunya gitu ya. Dia masuk ke supermarket dengan ibaratnya sudah makan dari rumah, sudah kenyang. Jadi masuk ke supermarket itu, ke tempat jual makanan itu, dia nggak kayak kelaparan, orang kelaparan yang pengen buru-buru makan gitu. Ini ibaratnya kamu ya, Gea. Nah, yang satunya orang yang berasal dari keluarga tidak harmonis, bapak ibunya cerai-berai, ibunya kemana-mana, bapaknya kemana-mana. Dia tuh seperti orang kelaparan banget, pengen banget buru-buru makan. Nah, ibaratnya supermarket ini adalah perjodohan tadi, nyari laki-laki ya. Kalau laki-laki dicari, guys. Nah, udah gitu, masuklah dua orang perempuan ini. Kalian bisa bayangkan, yang kelaparan tadi, yang kurang kasih sayang di rumah, nggak pernah ngeliat harmonisnya orang tuanya, ribut mulu, terus orang tuanya nggak setia, bapaknya nggak setia, ibunya nggak setia. Itu masuk supermarket. Barang yang paling depan yang udah mau kadaluarsa pun dengan harga semurah-murahnya, barang yang nggak jelas itu diambil langsung ambil langsung makan, you know. Sementara yang satunya katanya gitu ya, yang satunya yang dari rumah udah kenyang, udah makan, udah tinggal masuk itu milih yang terbaik, makanannya yang paling seger. Mana nih ada makanan limited edition, gue mau deh gitu. Kenapa? Karena untuk perut gue udah sering makan enak di rumah. Gue buat makanan mau yang bagus dong. Saya nggak ada luasa, masa yang awut-awutan kan gitu. Itu takes time. Dia memang takes time di supermarket. Lihat-lihat dulu, santai aja sampai dia nemuin ada satu di belakang gitu yang eksklusif, yang manggil dia, sini dong, ambil aku, beli aku makan yang enak nih. Terus datang aja dengan santainya. Ya udah, jodoh deh, makan deh, ibaratnya gitu ya. Jadi oh my god, aku ngeliat podcast kayak tadi bener-bener jadi ingat juga tuh podcast satu lagi yang penyanyi dangdut juga, kalau nggak salah Luna Maya, ditanya di situ, ditanyain soal nikah gimana, terus Luna bilang oh ya belum gini atau apa gitu jawabannya. Terus dia bilang, yang aku inget jawabannya dia, nikah itu enak loh. God, please help. Sabar ya teman-teman yang belum nikah, tenang aja, kalian pasti dapat jodoh kok. Semua orang tuh udah ditentukan jodohnya masing-masing. Jadi nggak usah berkecil hati. Dan nonton kayak gitu, ngelihat podcast kayak begitu, langsung hempas aja, hempas. Untung dia orangnya ramah ya, sopan santun ya. Gue kalau jawab gue ditanya kayak gitu, gue jawab pasti begini, shh, bisik banget, suka-suka gue lah, gue mau ngapain kek, mau nonton kayak enggak kayak suka-suka gue lah gitu. Gue kan mau nyari satu seumur hidup, bukan yang divorce. Dan satu lagi ya, ini sih beda sih karena pemikiran orang tua kolot sama yang kita sekarang udah Gen Z lah bahasanya gitu. Kayak nikah itu bukan prioritas, karena nggak semua orang yang nikah itu bahagia, nggak semua orang yang nikah itu happy dengan hidupnya. Find your love sesungguhnya gitu, mendapatkan cinta yang sesungguhnya gitu. Nggak semua kayak gitu sekarang. Prioritas anak zaman sekarang ya lifestyle, kerjaan, money, travel, and anything. Nikah kayak sekarang kayak nomor 4, 5 atau second choice ya. So ya besok kalau ditanya kayak gitu gini, oke.